Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat majelis ilmu at-taqwa ingkang kawula hormati. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kalian Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki akhlak. Ketika saat itu peradaban dunia, peradaban di Arab sana, yang kita kenal dengan peradaban jahiliyah. Nah, oleh karena itu agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bagaimana bisa menata kembali kehidupan yang jahiliyah menjadi Islamiyah. Tidak hanya sekedar sholat, tidak hanya sekedar kita puasa, tidak hanya sekedar kita haji, umroh, tidak sekedar kita zakat, tapi bagaimana inti daripada Islam itu melalui ibadah yang kita lakukan ini bisa membentuk akhlakul karimah. Karena Rasulullah diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak, hubungan kepada hablum minallah dan kepada manusia hablum minannas, bahkan kepada seluruh alam semesta ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi mukjizat Al-Quran. Al-Quran juga tidak hanya sekedar kita pelajari, kita hafal, namun bagaimana Al-Quran ini bisa membentuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang tentunya memiliki akhlak yang mulia. Kalau belum paham isi Al-Quran, maka lihatlah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Al-Quran ini, seperti akhlak Rasulullah ini adalah Al-Quran yang berjalan. Oleh karena itu kita kembali kepada tuntunan agama Islam. Kembali kita mendekat kepada akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlakul karimah yang baik. Tentunya hatinya adalah memiliki hati yang bersih. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi tantangan, rintangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlak. Bahkan dakwah Rasulullah itu dengan akhlak. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama, tidak hanya luarnya, tidak hanya casingnya, yaitu pondasi yang harus kita bangun adalah hati kita, hati yang baik. Nah, bagaimana? Ciri orang yang memiliki hati yang bersih, yang pertama adalah syaqawan nufus, memiliki jiwa perilaku yang welas asih. Bagaimana gambaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Welas asihnya, kasih sayangnya itu kepada orang-orang yang fakir miskin.
bagaimana kepekaan Rasulullah kepada orang-orang yang tidak punya, bahkan Rasulullah SAW hartanya dibagi-bagikan orang lain, bahkan mengalah demi untuk umatnya. Rasulullah SAW tidak tega kalau melihat umat ini dalam keadaan kelaparan. Untuk menahan lapar, Rasulullah SAW mengikat perutnya, diganjal dengan kerikil. Bahkan sering Rasulullah itu mengalami kelaparan. Siti Khadijah 2/3 kota Mekah miliknya, di ujung-ujung hidupnya tidak punya apa-apa, dalam keadaan fakir. Rasulullah SAW takut kalau terlalu menikmati dunia ini, dan Rasulullah SAW itu tidak tega kepada orang lain. Bahkan suatu ketika Rasulullah itu didatangi seorang pengemis. Pas keadaan Rasulullah tidak punya apa-apa, disuruhlah pengemis tadi itu datang ke Siti Fatimah, diberi catatan. Pas Siti Fatimah juga tidak punya apa-apa, maharnya itu diberikan orang pengemis tersebut. Padahal itu loh kenang-kenangan dari Ali bin Abi Thalib, suaminya. Itulah jiwa welas Rasulullah SAW. Rasulullah menyuapi seorang Yahudi yang buta. Bahkan Rasulullah SAW sebelum itu yang dipikirkan adalah ummati. Bahkan Rasulullah SAW nanti di akhirat beliau tidak akan masuk surga dulu sebelum umatnya masuk surga semuanya. Bahkan Rasulullah tidak tegas apabila ada satupun umatnya ini nanti masuk ke dalam neraka. Begitulah kepedulian Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW ketika dakwah ke suatu daerah, karena di Mekah ini dikepung, diusir, Rasulullah SAW hijrah ke Taif. Di sana disambut dengan lemparan batu dan sebagainya. Rasulullah SAW dengan kesabaran, dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Biar saja yang tua-tua nanti kalau belum masuk Islam, nanti anak cucunya, siapa tahu ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wa hadirat jamaah majelis ilmu at-taqwa ingkang dalam hormati. Yang kedua, orang yang hatinya bersih itu cirinya adalah wassalamu sudur, yaitu memiliki hati yang bersih, hatinya terjaga dari sifat-sifat yang tercela, dari sifat-sifat nafsu yang kotor. Hatinya disambungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya tidak digantungkan dengan dunia. Jadi tidak yang diurusi dunia saja, tapi hatinya disambungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunianya sebagai sarana. Hatinya memiliki hati yang hayyin, hati yang lembut, tidak mudah marah, tidak mudah menyakiti hati orang, selalu menunjukkan kedinginan, keteduhan itu. Kemudian hatinya dipenuhi dengan sifat lain, rendah hati, tidak sombong dengan siapa-siapa saja, tidak riya, tidak takabur. Kemudian memiliki hati yang gharibin, selalu ramah, tidak menunjukkan wajah yang angkuh, wajah yang lengus, tapi menunjukkan wajah yang sumrengah, ini ya, tidak membeda-bedakan orang kaya miskin, semua dihadapi dengan wajah yang sumrengah. Bahkan Rasulullah SAW itu selalu mengajak orang yang lewat di depan rumahnya itu makan bersama di rumah Rasulullah SAW. Nah inilah, jangan sampai
kita umat Islam kehilangan. Jangan sampai kita puasa, haji, sedekah, tapi dengan orang lain itu suka menyakiti orang. Jangan sampai. Karena ibadah yang tertinggi itu adalah menjaga hati kita supaya tidak jahat natoni hatinya orang lain. Kemudian syahilin, yaitu mudah menolong orang lain, dermawan kepada orang lain. Lalu yang ketiga, ciri orang yang hatinya bersih itu adalah husnul qulub ma'a kulli makhluk, yaitu memiliki tata krama, memiliki akhlak yang baik kepada semua makhluk, baik manusia maupun makhluk yang lainnya. Itu memiliki akhlakul karimah, seperti yang dicontohkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak membeda-bedakan statusnya. Ya, jadi bahkan adalah selalu dekat dengan orang fakir miskin, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berteman, bersahabatan dengan orang lain itu tidak semata-mata keuntungan. Ya. Jadi betul-betul memiliki akhlakul karimah, menguntungkan tidak menguntungkan itu selalu berteman, bersahabat. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan bertemanlah kepada orang-orang fakir miskin, para duafa, supaya hati kita ini supaya memiliki hati yang lembut, tidak kasar. Ini pada tukang beca yang enggak laku, kepada para pedagang kaki lima, tukang rosok, siapa saja kita, anak yatim piatu, para duafa, sering-seringlah berkumpul dengan mereka supaya hati kita ini lembut, tidak keras, tidak congkak, tidak riya, tidak takabur, apalagi ghibah. Kemudian inti daripada orang yang memiliki sikap yang mulia, akhlakul karimah adalah suhudun nafsi ala nafsi. Kalau menilai diri kita ini, tidak pernah menilai diri kita yang paling daripada orang lain. Nah, ini ciri orang yang memiliki hati yang bersih, orang yang akhlaknya bagus itu diantaranya di sini. Jadi diri kita ini kita rendahkan daripada orang lain, tidak merasa diri kita lebih daripada orang lain, tidak kita umbulkan supaya kita mulia di hadapan manusia, tapi tidak malah kita rendahkan. Ya. Jadi kita tidak punya apa-apa, semua jabatan, titipan, harta juga itu adalah pinjaman dari Allah. Apa yang kita banggakan? Kita lahir gak punya apa-apa, ya. Semua kita juga gak bisa berbuat apa-apa. Semua adalah dari Allah Subhanahu. Apa yang kita sombongkan? Kemudian wal kamal ala ghairi. Kalau menilai orang lain, diri kita tetap kita rendahkan. Orang lain itulah yang paling mulia. Orang lain itulah yang paling bermartabat. Selalu diri kita itu kita rendahkan, tidak kita umbulkan. Jadi tidak congkak, tidak takabur, tidak sombong. Inilah ciri-ciri orang yang memiliki hati yang bersih. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar bagaimana hati kita ini hati yang bersih, selalu berakhlak yang mulia kepada siapa saja, ya. Sehingga kita dituntun oleh Allah di jalan yang lurus, sehingga kita akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, sukses yang hakiki. Sukses yang hakiki adalah nanti adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia kita cari sebagai sarana untuk kesuksesan akhirat. Jadi dunia adalah sebagai tempat berladang, kita petik nanti di akhirat. Selamat berjuang, terus berjuang untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.